Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi profesionalisme guru akan dipresentasikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hafid Al-Farisi dengan NIM 2100005261 dan Becky Wahyuningtyas dengan NIM 2100005253. Pengertian kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi berasal dari kata kompetensi yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, pengertian kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Satu, dalam terminologi yang berlaku umum, istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, competence, yang dengan being competent dan competent sama dengan having ability, power, authority, skill, knowledge, dan attitude. Adapun menurut Fulan, kompetensi adalah kemampuan yang luas sebagai atribut sepenuhnya manusia. Kompetensi seharusnya mencakup semua kualitas efektivitas pribadi yang diperlukan di tempat kerja. Dapat dipastikan bahwa kita memiliki di sini satu set sangat beragam kualitas sikap, motif, kepentingan, attunement pribadi dari semua jenis, perspectiveness, penerimaan, kreativitas, keterbukaan, social skill pada umumnya, kematangan interpersonal, jenis identifikasi pribadi, serta pengetahuan, pemahaman, dan tindakan keterampilan. Hal ini ditandaskan oleh Houston yang dikutip oleh Samana bahwa kompetensi adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Menurut Littler bahwa kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktik. Brock and Stone tahun 1975 yang dikutip oleh M. User Usman memberikan pengertian kompetensi adalah descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. Sedangkan menurut W. Robert Houston, kompetensi adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Bab 1, Pasal 1, Ayat 10, pengertian kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Arifin dalam buku Kapita Selecta Pendidica mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Karakteristik kompetensi guru profesional. Yang 1, guru dituntut menguasai bahan pelajaran. 2, guru mampu mengelola program pembelajaran. 3, guru mampu mengelola kelas. Yang 4, guru mampu menggunakan media dan sumber pembelajaran. Yang 5, guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang 6, guru mampu mengelola interaksi pembelajaran. Yang 7, guru mampu menilai peristiwa siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang 8, guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan serta konseling. Yang 9, guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi. Yang terakhir 10, sekolah guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Perlunya guru profesionalisme. Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman, kondusif dalam kelas. Keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh para siswa. Kondisi seperti ini tentunya memerlukan keterampilan dari seorang guru, dan tidak semua mampu melakukannya. Menyadari hal itu, maka penulis menganggap bahwa keberadaan guru profesional sangat diperlukan. Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri.
Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari akan peran guru dalam pendidikan, Muhyiddin Syah dalam buku Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru mengemukakan bahwa guru dalam pendidikan modern seperti sekarang bukan hanya sekedar pengajar, melainkan harus menjadi direktur belajar. Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar atau kinerja akademik, sebagaimana telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan pelaksanaan belajar mengajar. Muhyiddin Syah mengutip pendapat Jajna bahwa setiap guru berfungsi sebagai A. Designer of Instruction atau perancang pengajaran, B. Manager of Instruction, pengelola pengajaran, C. Evaluator of Student Learning atau penilaian prestasi belajar siswa. Aspek-aspek kompetensi guru profesional. 1. Kompetensi pedagogik. Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Saluran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mutu guru dapat diramalkan dengan 3 kriteria, yaitu proses, dan produk, yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Kriteria proses atau tanda-tanda kemampuan profesi keguruan yang terdiri dari unsur sebagai berikut. 1. Latar belakang pre-service dan in-service guru. 2. Pengalaman mengajar guru. 3. Penguasaan pengetahuan keguruan. 4. Pengabdian guru dalam mengajar. 2. Kriteria proses atau kemampuan guru dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar, terdiri dari 1. Kemampuan guru dalam merumuskan rancangan proses pembelajaran atau RPP. 2. Kemampuan guru dalam melaksanakan atau praktik mengajar di dalam kelas. 3. Kemampuan guru dalam mengelola kelas. 3. Kriteria produk hasil belajar yang dicapai murid-murid, yang terdiri dari hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Martinus Yamin secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Johnson mencakup 3 aspek, yaitu A. Kemampuan profesional, B. Kemampuan sosial, dan C. Kemampuan personal atau pribadi. Kemudian, ketiga aspek ini dijabarkan menjadi 1. Kemampuan profesional mencakup A. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan itu. B. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. C. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. 2. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru. 3. Kemampuan personal atau pribadi mencakup 1. Penampilan sikap yang positif
terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. 2. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai seyogianya dianut oleh seorang guru. 3. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswa. Kriteria guru profesional menurut Robert Wilkie dalam bukunya Preparing for a Career in Education yang dikutip Yunus Namsa mengemukakan ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi sebagai berikut. A. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi. B. Seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khususnya yang mendukung keahliannya. C. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memenuhi profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. D. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, serta cara kerja. E. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. F. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin dari dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. G. Memandang profesi sebagai suatu karir hidup atau I life career dan menjadi seorang anggota yang permanen. Selanjutnya, Omer H. Malik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi 1. Memiliki bakat sebagai guru. 2. Memiliki keahlian sebagai guru. 3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. 4. Memiliki mental yang sehat. 5. Berbadan sehat. 6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 7. Guru adalah manusia berjiwa Pancasila. 8. Guru adalah seorang warga negara yang baik. Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunanda, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Indikasi guru profesional. Indikator guru profesional yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 1. Menguasai bahan. 2. Mengelola program pengajaran. 3. Pengelolaan kelas. 4. Menggunakan media sumber. 5. Menguasai landasan kependidikan. 6. Mengelola interaksi belajar mengajar. 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 8. Mengenal fungsi dan program pelayanan BP sekolah. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.